wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Huda Amrullah, NPM 18220006 dari program studi Pendidikan Sejarah semester 5. Di sini saya mendapatkan tugas dari Bu Umi Hartati. Beliau mengampu mata kuliah Sejarah Afrika. Di sini saya akan menyampaikan hubungan internasional Afrika dengan negara-negara lainnya atau negara non-blok. Hubungan internasional adalah hubungan antara dua atau lebih mencakup berbagai macam hubungan atau interaksi yang melintasi batas-batas wilayah. Hubungan Afrika dengan negara-negara berkembang lainnya dalam gerakan non-blok. Rasialisme pada pertemuan-pertemuan GNB antara OUA dan GNB terjalin hubungan saling melengkapi dan saling memperkuat serta interdependen. Bahkan negara-negara Afrika merupakan negara yang terbanyak dalam GNB dan merupakan kelompok terbesar di PBB. Dapat disimpulkan bahwa prinsip persatuan dan belak-belakan dalam kebijakan luar negeri negara-negara Afrika bersifat saling melengkapi. Demikian prinsip persatuan tidak selalu sidang OUA Januari 1976 tidak cocokkan dalam menghadapi masalah anggota kesulitan dalam mengkonfirmasikan dan melaksanakan kebijakan bersama secara konsisten berakar dalam komposisi GNB Afrika yang heterogen dan adanya perbedaan di antara kekuatan-kekuatan sosial politik yang memerintah. Negara-negara Afrika juga memberikan sumbangan berharga dalam mengatasi dan memecahkan masalah-masalah global, karena dalam agenda GNB kemudian yang meliputi transformasi benua Afrika terjadi zona bebas nuklir dan Samudra Hindia ke dalam zona damai. Pada tahun 1970 Afrika menunjuk minat lebih besar untuk mengadakan persetujuan dengan dagang negara-negara Asia Amerika. Kesempatan yang dicapai khususnya antar pemerintah kemudian merupakan bagian penting dari kebijakan luar negeri negara-negara Afrika. Faktor penghalang pada umumnya adalah tidak tersedianya jasa angkutan laut, udara, dan darat, sehingga angkutan barang dan orang terpaksa harus melalui negara-negara, dan apalagi selama ini emang negara-negara Afrika lebih banyak berdagang dengan negara-negara maju di Eropa dan Amerika atau benua lainnya daripada diantara sesama negara Afrika. Belum lagi soal jasa asuransi dan lain-lain aspek hubungan internasional Afrika dengan Indonesia. Kemerdekaannya sejak tahun 1945, misalnya Indonesia pada 17 Agustus 1945, Republik dan berbagai negara Asia lainnya. Berbagai negara Afrika justru masih berjuang untuk mencapai kemerdekaannya. Terbentuklah Konferensi Asia Afrika pada tahun 1905 di Bandung yang diawali dengan pertemuan 5 negara, yaitu Indonesia, Sri Lanka, Pakistan, Myanmar, dan India. Hubungan Indonesia dan Afrika ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari masa Perang Dunia II hingga saat ini. Hubungan harmonis dan saling menguntungkan antara Indonesia dan Afrika ini awalnya dimulai saat Perang Dingin, ketika negara-negara Asia Afrika memberikan respon penolakan terhadap dua kubu superpower dan menentukan untuk menciptakannya gerakan sendiri yang bertujuan untuk menyeimbangkan kubu-kubu tersebut. Penyamaan tersebut Konferensi Asia Afrika menghasilkan gerakan non-blok GNB, dan simbolnya dapat disimpulkan bahwa prinsip persatuan dan non-blok dalam kebijakan luar negeri negara Afrika bersifat saling melengkapi meskipun tidak saling menang
dalam sidang All-Star Januari 1976 waktu terjadi ketidaksepahaman dalam menghadapi masalah Angola yang mengarah pada terjadi krisis. Dan sejarah All-Star bahwa hubungan Indonesia dan Afrika ini mengalami perkembangan yang cukup tinggi dari masa pasca Perang Dunia II hingga saat ini. Hubungan harmonis saling menguntungkan antara Indonesia dan Afrika ini yang awalnya dimulai saat Perang Dingin. Negara-negara Asia Afrika memberikan respon penolakan terhadap dua kubu dan memutuskan untuk menciptakan gerakan sendiri yang bertujuan untuk menyeimbangkan kebijakan luar negeri. Negara-negara Afrika bersifat saling melengkapi. Pun demikian, persatuan tidak selalu menang. Demikian.